salah satu pendiri Nahdlatul Ulama yaitu Kiai Haji Maksum Ahmad atau Mbah Maksum Lasem. Pernah tahu? Ya, Kiai Haji Maksum Ahmad. Beliau salah satu pendiri Nahdlatul Ulama yang juga merupakan murid dari Syekhana Khalil. Ada juga yang menyebut beliau pernah berguru sama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ini kisah yang ada di dalam buku yang dibuat oleh Gus Lutfi Tomafi. Beliau mewawancarai salah satu santri dari Mbah Maksum. Pada satu saat amalan Mbah Maksum itu diantaranya ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Kemudian pada satu ketika daerah Lasem sedang dilanda kekeringan, kemudian Mbah Maksum beliau meminta santrinya bernama Zulkifli untuk memeriksa beras di pondok. Ternyata berasnya habis. Beras pondok habis, beras beliau habis karena memang kondisi paceklik. Terus Mbah Maksum meminta kepada santrinya tersebut untuk memanggil cucu-cucunya. Kemudian dibacakanlah satu kalimat dalam burdah. Yang mana kalimat ini kalau tadi dilarikan ke Saudi, kalimat ini menurut salah satu ulama di Saudi itu adalah kalimat musyrik. Karena dianggap meminta kepada Kanjeng Nabi. Kalimatnya ya akramal khalqi maliman alutu bihi siwa ka'indahulu lil hadithil amami. Ya akramal khalqi, wahai sebaik-baik makhluk, maliman alutu bihi, tidak ada yang dapat menolongku ketika terjadi malapetaka yang besar. Memang secara harfiah kalimat ini akan diartikan musyrik karena meminta kepada Kanjeng Nabi. Tetapi ini adalah sastra, puisi atau nazom. Maka memiliki makna-makna metafor di dalamnya. Apa yang dimaksud oleh Imam Busiri di sini adalah bagaimana kita umat manusia tidak ada yang dapat memberikan pertolongan atau syafaat di hari kiamat kecuali Kanjeng Nabi, tetapi oleh kelompok lain diartikan verbal sehingga itu dikatakan kalimat syirik. Kembali lagi kepada Mbah Maksum Lasem, dibacalah ya akramal khalqi maliman alutu bihi sampai 80 kali. Ini mudah-mudahan bisa diamalkan kita dan saya pernah mengamalkan. Dibacalah 80 kali. Setelah 80 kali Mbah Maksum berdoa menggunakan bahasa Jawa, ya Allah Gusti, kalau bahasa Indonesia begini, ya Allah tanggungan saya banyak, beras saya habis, berikanlah kami beras ya Allah. Terus ada salah satu cucu beliau jawab, 1 ton Mbah. Terus Mbah Maksum dauh, bukan 1 ton, lebih banyak ya Allah. Ini kisah nyata. Jadi kiai-kiai kita tuh kalau berdoa enggak yang puitik-puitik banget. Ya begitu-begitu aja. Setelah membaca tadi ya akramal khalqi maliman alutu bihi 80 kali terus berdoa, ya Allah, tanggungan kami banyak tapi beras kami habis. Berikanlah kami beras ya Allah. Terus cucunya jawab, salah satu yang ada di situ ya. 1 ton Mbah Maksum masih kurang ya Allah yang banyak. Singkat cerita beberapa hari kemudian datanglah satu jikar itu pedati membawa beras 1 pedati. Beberapa hari kemudian datanglah orang dari Pesuruan membawa beras 1 pedati dengan barakah kalimah tadi. Maka kalimah ya akramal khalqi maliman alutu bihi itu oleh sebagian kiai-kiai sepuh dianggap sebagai istighosahnya Kiai Maksum Ahmad, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Yang mudah-mudahan ya kita bisa mengamalkan itu. Jadi dari sini sahabat-sahabat sekalian, pada intinya pertama bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad dengan merayakan hari kelahirannya. Kedua, bahwa orang-orang tua kita di Nusantara sudah terbiasa merayakan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad dengan berbagai cara dan dengan berbagai kesakralan. Kemudian juga amaliyah kita, baik itu salat badar, berzanji dan sebagainya, termasuk diantaranya adalah burdah. Mari kita terus kita kembangkan karena ini bagian dari merawat budaya Islam Nusantara.
Kalau kita begenan, kalau kita ada begini, kita sikat, kita lawan, tidak akan ada selesainya pertengkaran. Tetapi kalau kegiatan-kegiatan serupa ini ada di kampung-kampung, itu bagian dari pemagaran wilayah kita, sehingga insya Allah mereka masuk pun segan. Tetapi yang namanya musuh akan selalu mencari celah. Maka sekarang di beberapa titik di Indonesia sudah didatangi oleh mereka dan mereka membuat bangunan gedung di situ untuk kegiatan sosial. Artinya setidaknya radius berapa kilometer dari tempat kita atau radius berapa meter dari tempat kita amankan. Kalau sama-sama mengamankan dengan amalia-amalia seperti ini, insya Allah mereka masuk pun tidak begitu berdampak. Seperti itu. Dan insya Allah juga karena tadi sama Sekwil sudah didoakan hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abadan wa dafa'tu ankumus su'a bi alfi la haula wala quwwata illa billahil azim. Itu kalimat istighosa ya. Jadi beliau mungkin merasakan ada sesuatu yang kurang baik sehingga beliau langsung memagari. Hasantukum, aku memagari kalian bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abadan wa dafa'tu, dan aku mencegah keburukan atas kalian bi alfi la haula wala quwwata illa billahil azim, dengan kalimat tersebut. Dan kalimat itu memang memiliki keistimewaan tersendiri. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan yang terpenting apapun yang kita lakukan mudah-mudahan diridhoi oleh Kanjeng Nabi Muhammad, oleh para pendiri Nahdlatul Ulama, wabil khusus oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang namanya terpatri di tempat ini, dan saat ini malam ini kita berada di dalam rangkumnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas hikmah maulidnya. Jadi kan man ahaba syai'an fahuwa katsiru dzikruhu. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, maka dia harus sering-sering menyebut namanya. Maka ketika sering-sering menyebut namanya, maka timbullah cinta. Salah satu cinta itu yang apa namanya? Kalau kita cinta, salah satu yang kelihatan ketika kita menyebut namanya, maka berlinanglah air mata kita. Kalau belum berlinang air mata kita, jadi itu cintanya cinta bohongan.